Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar satu kebenaran yang sejujurnya agak brutal tentang harga pasar. Kita bakal lihat gimana sih caranya melacak pergerakan smart money atau uang institusi besar cuma pakai satu alat yang luar biasa powerful, volume profile. Kalau kalian udah mulai capek atau frustrasi kena gocek pergerakan harga yang nipu terus, well, pembahasan kali ini bakal ngerubah cara pandang kalian 180 derajat. Bagian 1. Kebenaran pahit tentang harga, manipulasi, dan realita pasar. Coba pikirin ini deh. Harga itu sendiri sebenarnya bisa dibilang sebuah kebohongan. Serius, realitanya begini, harga itu gampang banget dimanipulasi. Institusi-institusi raksasa di luar sana, mereka bisa dengan entengnya nyuntikin jutaan dolar buat bikin sentimen palsu. Mereka bikin breakout bodong yang ujung-ujungnya cuma buat ngejebak para trader retail. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa mereka palsuin, yap, volume. Kalau kita trading cuma merhatiin pergerakan harga dan nutup mata soal volume, itu ibaratnya kita cuma baca setengah kalimat, nggak ada konteksnya sama sekali. Terus, apa bedanya sama volume biasa? Nah, bedanya itu ada di sudut pandang. Volume standar yang bentuknya bar-bar vertikal di bawah chart itu, dia cuma ngasih tahu kapan transaksi terjadi, oh jam 9 pagi volumenya gede gitu doang. Padahal, rahasia sebenarnya atau the real edge-nya itu kebongkar pas kita nanya, di mana volume itu terjadi pada level harga tertentu. Konsep sederhana ini tuh benar-benar bakal ngegeser paradigma trading kita selama ini. Biar terarah, ini agenda kita hari ini. Kita mulai dari kebenaran pahit tentang harga, terus anatomi indikator volume profile, panduan setup di TradingView, 4 bentuk profil pasar, strategi area volume tipis, dan kita tutup pakai trik rahasia area nilai. Lanjut ke bagian kedua. Anatomi indikator volume profile, 3 pilar utama indikator. Jadi, kalau kita bayangin profil standar yang kita putar 90 derajat ke samping, hal pertama yang bakal langsung narik perhatian kita itu yang namanya point of control, atau biasa disebut POC. POC ini adalah bar horizontal yang paling panjang, yang nunjukin di level harga mana pasar ngeluarin usaha paling gede. Anggap aja POC ini kayak pusat gravitasi pasar. Dia tuh kayak dinding magnet tak kasat mata yang bikin harga selalu pengen balik lagi dan balik lagi ke situ. Selain POC, ada 2 area lain yang gak kalah penting nih. Pertama, area nilai atau value area. Ini adalah zona yang membungkus sekitar 70% dari seluruh aktivitas trading. Disinilah pasar nemuin keseimbangannya. Makanya harga itu cenderung lengket di sini karena banyak banget posisi trader yang nyangkut. Di sisi lain kita punya node volume tipis atau low volume nodes. Nah, ini kebalikannya. Titik-titik ini kosong melompong. Karena nyaris nggak ada yang transaksi di situ, area ini jadi kayak jalan tol bebas hambatan. Begitu harga masuk ke area ini, dia bakal melesat ngebut banget karena memang nggak ada resistensi yang nahan. Masuk ke bagian 3 nih, panduan setup TradingView, konfigurasi teknis untuk akurasi. Sekarang mari kita atur indikatornya. Langkah-langkahnya gampang kok, tapi harus benar-benar presisi ya. Pertama, cari anchored volume profile di bilah alat sebelah kiri platform chart kalian. Terus, pastiin kalian centang value area high, value area low, dan tentu saja si POC tadi. Terakhir, ubah bagian row layout jadi number of rows dan masukin angkanya 400. Konfigurasi teknis ini bakal ngerubah tampilan profil yang awalnya ngeblur dan kurang jelas, jadi peta posisi institusi yang super tajam dan siap dieksekusi. Kenapa harus 400? Angka 400 ini tuh bener-bener angka ajaibnya. Kalau kalian biarin pakai setting bawaan pabrik, biasanya cuma dapat 24 baris. Jujur aja, 24 baris itu terlalu kasar, dan pada dasarnya nggak ada gunanya buat akurasi trading harian. Dengan nembak langsung ke 400 baris, kita jadi bisa ngelihat detail resolusi pergerakan dengan sangat-sangat jelas. Oke, bagian keempat, 4 bentuk profil pasar. Membaca cerita dari bentuk profil. Sebelum kalian pusing ngelihat candlestick, bentuk dari volume profile itu sendiri sebenarnya udah nyeritain gambaran besarnya. Ini semacam contekan mental buat kalian. Pertama, ada D-shape, bentuknya gendut di tengah. Ini artinya pasar lagi kalem atau seimbang. Aturannya, jual pas harga nyentuh batas atas dan beli pas di batas bawah. Kedua, P-shape, gendutnya di atas. Ini tuh sinyal bullish. Kalian boleh beli waktu pullback, tapi ingat ya, pastikan harga ditutup di atas batas 50% buat konfirmasi. Ketiga, B-shape, gendut di bawah. Ini jelas bearish. Jual saat harga mantul naik, dengan syarat hari itu ditutup di bawah 50%. Terakhir, profil tipis, di mana kolomnya rata dari atas ke bawah. Ini pertanda tren lagi kenceng-kencengnya. Kalau ketemu yang ini, manfaatin aja klaster-klaster volume kecil sebagai pijakan support. Selanjutnya, bagian kelima, strategi area volume tipis berburu likuiditas di pasar.
Pernah nggak sih bingung apa yang terjadi pas ada rilis data makro terus harga tiba-tiba anjlok masuk ke jalan tol volume tipis tadi? Disinilah momennya pergerakan besar lagi brutal nyari likuiditas. Aturan mainnya begini, santai dulu, biarin harga nyapu bersih area volume tipis di bawahnya. Jangan sok nebak dan mendahului pasar. Tunggu sampai harga benar-benar nyentuh ujung klaster volume yang tinggi. Terus cari candle pemicunya, bisa berupa doji, hammer, atau shooting star. Dengan catatan volumenya harus tinggi. Dan ini yang paling krusial, tunggu sampai candle itu benar-benar closing. Kalau udah close dan terkonfirmasi penolakannya, baru deh kalian bisa masuk dengan target di ujung profil yang seberangnya. Dan ini dia bagian ke-6 sekaligus klimaksnya. Trik rahasia area nilai. Setup probabilitas tinggi. Coba bayangin skenario menarik ini. Gimana kalau harga dibuka di luar area nilai kemarin, tapi tiba-tiba, boom, didorong balik masuk lagi ke dalam area tersebut. Kira-kira, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Nah, kalau kita paham logika dasar pasar lelang, pergerakan selanjutnya itu hampir bisa dipastiin bakal ke satu arah. Ini dia trik rahasianya. Kalau kalian ngelihat ada penerimaan yang valid, maksudnya body candle-nya benar-benar ditutup di dalam area nilai kemarin, bukan sekadar ekor sumbu yang nyentuh sebentar, langsung aja eksekusi posisi searah dengan masuknya harga itu. Targetnya kemana? Langsung bidik titik ekstrim di ujung seberang area nilai kemarin. Kenapa begitu? Karena sebagian besar waktunya, harga bakal meluncur bebas ngelewatin area itu buat nyari keseimbangan lamanya. Setup ini punya probabilitas yang super tinggi. Jadi, pada akhirnya semuanya balik lagi ke satu pertanyaan besar buat sesi trading kalian besok. Apakah kalian bakal terus-terusan mau digorok sama ilusi dari manipulasi harga? Ataukah kalian udah siap buat mulai trading berdampingan bareng para smart money pakai realitas data volume? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih udah ngikutin penjelasan mendalam kali ini, selamat mencoba setupnya, dan semoga ini bawa analisa pasar kalian ke level yang jauh lebih tinggi.